Kembali lagi bersama gua Mochi di episode terbaru Horor Siang Bolong. Kenapa dinamain Horor Siang Bolong? Ini karena sebenarnya gue pengen nyeritain cerita horor, tapi gua tuh sebenarnya nggak bisa nyeritain cerita horor. Jadinya horor nih nggak serem-serem amat, man. Ceritanya pun di siang-siang gitu, karena gua nggak berani kalau nyeritain cerita horor malam-malam. Masih dari user Mantap Soul di Kaskus Thread Stories from the Heart. Thread ini emang jadi andalan banget buat nyari kisah horor yang kece-kece. Nah, kali ini langsung aja kita masuk ke cerita kedua dengan judul Medi-Tek-Tek. Medi-Tek-Tek. Ini bacanya gimana sih? Nah, sebelum mulai ceritanya, gue mau ngasih tauin kalau gue akan menceritakan orang cerita tentang cerita neneknya. Belum apa-apa udah pusing. Let's go. Jadi ceritanya dulu waktu kecil nenek punya rumah. Capek gila kok kayak gitu ya. Oke, gue baca biasa aja. Jadi ceritanya dulu waktu kecil, nenek punya rumah di tepi sungai. Anggap gue nenek ya. Tapi masih muda karena ini cerita tentang nenek waktu dia masih muda. Waktu dia masih jadi ibu-ibu. Rumah berdinding bambu dan beralaskan tanah. Beda dengan rumah zaman sekarang yang memakai keramik. Saat itu sumur menjadi tumpuan untuk air bersih warga, dan untuk rumah nenek, letak sumur ada di samping luar rumah. Suatu hari, ada tetangga mendatangi rumah nenek. Beliau adalah teman ngobrol buyut saya. Yuk Kar, ada kabar duka. Ujar si tetangga. Siapa yuk? Balas buyut saya. Si P yang biasa mandi dan nyari ikan kesedot pusaran air. Katanya belum juga ketemu. Ujar si tetangga. Spesifik banget ya mandi dan nyari ikan. Kalau nyari ikan gue paham karena dia bisa lihat. Tapi kalau mandi. Walah, kasihan istri sama anaknya ya yuk. Bukan itu yang jadi masalahnya yuk. Tapi kalau dilihat, rumah Mbak Yu ini paling deket sama pusaran air itu. Si tetangga memasang wajah serius. Maksud Mbak Yu gimana? Balas buyut gak kalah tegang. Namun belum selesai obrolan, si tetangga harus segera pulang karena rintik hujan mulai turun. Buyut pun segera berlari mengangkat jemuran, tanpa mengetahui kalau ada sesuatu yang mengintai. Lah, gak dilanjut ceritanya, digantung dong si buyut, kasihan banget. Mi, Ti, Ton, sini bantuin emak. Seketika nenek dan... Oh, nenek. Mi, Ti, Ton, sini bantuin emak. Ini nenek apa gua sih sebenarnya? Seketika nenek dan saudara-saudaranya berhambur keluar. Malam itu pun datang kegelapan menyelimuti sebagian bumi. Lampu minyak dan lilin menjadi satu-satunya penolong mereka dari gelapnya malam. Buyut yang sedang melipat pakaian di ruang tengah ikut merasakan kesunyian malam. Kletek, kletek, kletek. Terdengar seperti suara batu. Batu! Kletek, kletek, kletek. Terdengar seperti suara batu berbenturan. Kletek, kletek, kletek. Awalnya, Buyut mengira kalau ada orang lewat. Karena teras rumah dipenuhi banyak bebatuan yang mana menimbulkan bunyi kalau tak sengaja berbenturan tersenggol kaki. Tapi, makin lama Buyut makin curiga. Karena bunyi batu itu tak kunjung berhenti. Karena penasaran, Buyut pun mengintip dari balik gedek. Suara itu tiba-tiba lenyap, dan Buyut pun tak menemui siapapun. Nah, di mana ini yang mampir? Ujar Buyut kembali ke kursi miliknya. Belum lama Buyut melangkah, suara itu muncul lagi. Sudah, jangan ganggu keluargaku, gumam Buyut. Nah ini nih, kalau ketemu setan emang bener lawan aja, jangan takut guys. Pagi itu, Mbah Kakung belum kembali dari kota. Buyut hanya ditemani anak-anaknya yang sebagian dititipkan di rumah saudara. Ibu-ibu menghampiri rumah, mengajak Buyut untuk melayat. Dari berangkat hingga pulang, beberapa kali Buyut mendengar selentingan warga soal setan kalap yang gemar menarik orang di tengah pusaran air. Kalau setan bisa ngebunuh orang, punah manusia, Bu. Nggak ada sisa. Banyak juga orang yang menyebar rumor tentang mitos orang yang dimangsa kalap. Semua itu membuat Buyut bergidik. Malam pun datang. Buyut sedang istirahat di kamar beliau. Sunyinya malam memang cocok untuk mengantar kebuayan mimpi. Namun, malam ini berbeda. Suara sekecil apapun bisa ia dengar jelas. Bunyi gesekan ranting, bunyi hembusan angin yang menerobos celah tembok bambu, atau bahkan suara anak-anak kecil yang tengah gelisah. Ada apa toh? Kok belum pada tidur? Tanya Buyut pada nenek dan saudara-saudaranya. Ada bunyi, Mak, kayak orang main batu, ujar kakak tertua nenek. Dimin aja, udah sana tidur, ujar Buyut menenangkan.
Tak bisa dipungkiri, bunyi yang kemarin datang lagi. Suara batu berbenturan. Kretek, kretek, kretek. Sudah jangan ganggu, gumam buyut Lirih. Lirih! Sudah jangan ganggu. Lirih itu gimana ya? Sudah jangan ganggu, gumam buyut Lirih. Kalau gue jadi buyutnya sih gue lempar kayak batu tuh setan. Serak, serak, serak. Buyut pun goyah. Beliau masuk ke kamar anak-anaknya. Bocah-bocah kecil itu berdempetan satu sama lain dengan wajah ketakutan. Mak, ada suara orang nimba air, ujar salah satu saudara nenek. Udah, jangan dipeduliin, bisik buyut sambil duduk di tepi ranjang. Matanya terpejam dan mulutnya komat kamit membaca doa. Cahaya lilin menari-nari di keheningan malam. Mulut tak berhenti berdoa, manakala suara orang menimba seakan menggoda. Bior, krat, krat, bior. Anak-anak kecil meringkuk di bawah tarian cahaya lilin. Krak, 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 krak. Ma, ada yang nyakar gedek. Ujar saudara nenek. Dinding bagian luar kamar itu menjadi korban, tepat di mana anak-anak itu berada. Buyut masih kumat kamit, doa tak pernah putus dari mulutnya. Seperti beradu yang di luar kembali menunjukkan eksistensinya. Krak, krak, krak. Cakaran di dinding bambu kian menjadi. Pasrah dengan keadaan, Buyut membawa anak-anaknya ke kamarnya. Di sana tak terdengar suara karena letaknya agak ke dalam. Keadaan berangsur-angsur membaik dan mereka bisa tidur walaupun berdempetan. Paginya, warga heboh. Pak Kades menyuruh istrinya menggoreng kedelai hingga matang, diiringi penduduk setempat. Pak Kades melempar kedelai goreng ke tengah pusaran air lalu berteriak lantang. Jangan pernah kembali kalau kacang ini belum tumbuh. Bubarlah warga dengan penuh harapan bahwa teror si P yang jadi memedi akan berakhir. Mbah Kakung pun pulang, beserta hilangnya teror Meditek-tek yang ternyata meneror seluruh warga di pinggir sungai. Oh gila, di sana punya jurus 1000 bayangan. Semua rumah dia teror. Dan itulah guys cerita horor episode kedua dari Horor Siang Bolong. Untuk cerita fullnya bisa kamu cek linknya di kolom deskripsi. Di sana ada thread cerita aslinya dan juga cerita menarik lainnya. Coba kasih komentar kalian tentang cerita horor kali ini. Dan jika kalian suka sama kontennya, jangan lupa kasih jempol dan subscribe. Gratis, tinggal mencet doang. Gue Mochi, sampai ketemu lagi di episode lain Horor Siang Bolong. Tapi BTW ini gue nggak tahu gimana caranya buat nyeritain hantu biar serem. Jadi mungkin ini kenapa namanya Horor Siang Bolong.